Adam Lallana nikmati kesempatan bekerja bersama Inggris U21. Adam Lallana mengaku menikmati kesempatan bekerja sama bersama Inggris U21 selama jeda internasional bulan ini sebagai staf pelatih. Pemain yang kini berusia 35 tahun itu terlibat dengan juara Euro U21 saat ini menjelang kemenangan 3-0 mereka atas Luxembourg dan bekerja sama dengan pelatih kepala yakni Liechtenstein. WWE lirik Cristiano Ronaldo. Diberitakan oleh Sportkida, WWE yang kini dimiliki oleh Endeavour ingin kembali mempromosikan besar-besaran ajang gulat hiburan tersebut. Untuk diketahui, Endeavour juga merupakan pemilik dari UFC. Kini WWE melebarkan sayap ke Arab Saudi. WWE akan menggelar ajang Crown Jewel Show pada 4 November mendatang di MR Sol Park di Stadion Al Nassr. John Cena sampai Drugs dikabarkan akan comeback dan demi menambah promosi, WWE akan melirik Cristiano Ronaldo. Meski begitu, laporan menyebutkan kalau Ronaldo tidak akan bertarung dalam gulat. Ronaldo akan menjadi special guest yang akan langsung menonton dari pinggir ring. Luis Enrique maklumi Ousmane Dembele yang belum bisa cetakkan gol untuk PSG. Luis Enrique memaklumi situasi dari Ousmane Dembele yang belum bisa mencetakkan gol untuk PSG sejak bergabung di musim panas ini. Luis Enrique sejauh ini terlihat mempercayai Dembele dengan selalu menurunkannya di 5 pertandingan terakhir sejak sang penyerang bergabung dengan PSG. Kepercayaan yang diberikan oleh sang pelatih asal Spanyol itu bisa menjadi dorongan moral bagi Dembele untuk segera mencatatkan namanya di papan skor. Hasil Liga Champions, Manchester United tumbang Inter imbang. Liga Champions matchday pertama kini telah selesai. Tidak banyak kejutan yang mewarnai hasil Liga Champions kali ini. Manchester United tumbang dalam lawatannya ke markas Bayern Munchen di matchday pertama grup A. Bermain di Allianz Arena, Setan Merah kalah dengan skor akhir 3-4. Dan dari kota London, Arsenal pesta gol di grup B menjamu wakil Belanda yakni PSV Eindhoven. The Gunners menang telak dengan skor akhir 4-0. Sementara itu Real Madrid menang tipis 1-0 atas tim debutan yakni Union Berlin. Los Blancos menang berkat gol dari Jude Bellingham di masa injury time. Sedangkan dari grup D, Inter Milan menghadapi ujian di kandang Real Sociedad. Sempat kebobolan lebih dahulu, Inter juga kesulitan menciptakan peluang. Namun Nerazzurri akhirnya pulang dengan meraih 1 poin usai bermain imbang 1-1. Pasukan Simeone Inzaghi itu selamat dari kekalahan berkat gol dari Lautaro Martinez pada menit-menit akhir. Jude Bellingham kembali jadi pahlawan Real Madrid. Jude Bellingham layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match di laga Real Madrid versus Union Berlin. Bermain di Santiago Bernabeu, Real Madrid harus bekerja ekstra keras untuk bisa memetik kemenangan tipis 1-0. Mereka menggempur Union Berlin selama 90 menit dengan total 32 tembakan, tetapi hanya satu yang bisa berbuah gol. Beruntung Madrid punya Jude Bellingham yang kembali jadi pahlawan kemenangan. Kali ini ia bisa mencetakkan gol di menit ke-90+4. Imbang lawan Inter, pelatih Real Sociedad bangga dengan performa tim. Real Sociedad bermain imbang melawan Inter Milan pada matchday pembuka Liga Champions. Dalam laga tersebut, La Real dan juga La Mata memiliki skor akhir sama kuat 1-1. Hasil tersebut mengecewakan Sociedad yang hampir mendulang poin penuh. Namun secara performa, mereka unggul jauh dari tim tamu yang jarang mengkonversi peluang. Pelatih Sociedad yakni Emmanuel Alguacil mengungkapkan rasa bangganya kepada tim yang mampu tampil prima di sepanjang laga. Arsenal pesta gol, Mikel Arteta sebut malam yang indah. Arsenal menang telak 4-0 atas PSV Eindhoven di laga pertama fase grup Liga Champions. Pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta mengatakan sangat senang bisa merasakan malam yang indah bersama timnya. Selepas pertandingan, Arteta tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya terhadap penampilan impresif dari anak asuhannya tersebut. Terlebih lagi ini merupakan kemenangan pertama Arsenal setelah absen selama 6 musim dari kompetisi Liga Champions. Rasmus Højlund sukses cetakkan gol perdana untuk Setan Merah. Setelah gagal mencetakkan gol di 2 pertandingan pertamanya, Højlund akhirnya membuat gol di laga ketiga bersama Manchester United. Ia bisa mencetakkan 1 gol ke gawang Bayern Munchen. Højlund menjebol gawang Munchen pada menit ke-49. Pemain asal Denmark tersebut mencetakkan gol setelah memanfaatkan umpan dari Marcus Rashford.
dan Haaland mencetakkan gol pertamanya untuk Manchester United pada laga depannya di ajang Liga Champions. Sayangnya gol tersebut tidak bisa membantu timnya terhindar dari kekalahan. Ditekuk Bayern Munchen, Erik ten Hag semprot habis-habisan pemain MU. Erik ten Hag telah memperingatkan kepada para pemain Manchester United bahwa mereka harus lebih berkorban jika ingin mengakhiri laju buruk mereka usai menelan kekalahan ketiga secara beruntun melawan Bayern Munchen di ajang Liga Champions. Pelatih asal Belanda itu mengatakan bahwa pemain Manchester United sendirilah yang sanggup menghentikan torehan negatif yang sedang mereka derita. Ia juga meminta kepada anak asuhannya tersebut untuk tampil lebih mati-matian di atas lapangan. Andre Onana piang kerok Manchester United kalah 4-3 dari Bayern Munchen. Penjaga gawang Manchester United Andre Onana buka suara terkait kekalahan timnya melawan Bayern Munchen. Sang kiper mengaku secara terbuka bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab kekalahan setan merah di Allianz Arena. Onana menjadi salah satu pemain Manchester United yang disorot atas kekalahan ini karena ia membuat blunder saat tercipta gol pertama The Rotten di laga tersebut. Selesai laga, Onana meminta kesempatan untuk diwawancarai oleh media. Ia kemudian meminta maaf karena kesalahannya Manchester United akhirnya kalah. Onana mengaku secara terbuka bahwa ia adalah biang kerok kekalahan Manchester United. Ia menyebut blunder yang ia buat mengubah jalannya pertandingan. Andre Onana di Manchester United 6 laga, 4 kalah, 1 clean sheet dan 14 kebobolan. Manchester United di awal musim ini memiliki lini belakang yang begitu rapuh. Kiper Andre Onana pun punya statistik yang sangat buruk. Secara keseluruhan dengan total kemasukan 4 gol, Onana total sudah kebobolan sebanyak 14 gol dalam 6 pertandingan pertamanya bersama setan merah musim ini dengan cuma sekali membuat clean sheet. Statistik minor tersebut tentu saja membuat para fans Manchester United sangat kecewa sebab Onana sebetulnya didatangkan dengan harapan bisa lebih baik daripada performa David De Gea. Manchester United kini sudah menderita 4 kekalahan dalam 6 penampilan perdananya. Harry Kane ikut senang Tottenham baik-baik saja tanpa dirinya. Tottenham Hotspur sejauh ini menjalani Liga Inggris dengan apik meski tak lagi diperkuat oleh Harry Kane. Harry Kane pun ikut senang melihat kiprah dari Tottenham saat ini. Di bawah arahan manajer baru Ange Postecoglou, Tottenham mencatat 6 kemenangan dan 1 imbang dalam 5 laga Premier League yang sudah dijalani. Son Heung-min dan kawan-kawan kini menempati peringkat kedua klasemen Liga Premier Inggris dengan selisih 2 poin dari Manchester City yang ada di puncak klasemen. Harry Kane mengaku masih mengikuti perjalanan dari Tottenham. Dia berharap mantan timnya tersebut bisa menjaga konsistensi. Winger Tottenham Ivan Perisic cedera ACL. Tottenham Hotspur mendapatkan pukulan jelang derby London Utara melawan Arsenal. Tottenham kehilangan Ivan Perisic yang mengalami cedera lutut parah. Tottenham mengumumkan bahwa Perisic mengalami cedera ACL pada lutut kanannya. Akibat dari cedera ini, pemain berusia 34 tahun tersebut harus menjalani operasi dan diperkirakan absen sampai akhir musim. Cedera Perisic menjadi kabar yang buruk untuk Tottenham. Cedera dari Perisic sendiri menjadi kabar buruk untuk Tottenham yang sedang dalam tren positif. Manchester City ikut-ikutan diterpa badai cedera. Bernardo Silva menjadi pemain terbaru dari Manchester City yang cedera. Sang manajer Pep Guardiola akui badai cedera kini datang kembali. Dilansir dari Sportmail, Manchester City kini giliran kena badai cedera. Bernardo Silva dikabarkan akan menepi, menyusul Kevin De Bruyne, John Stones, Mateo Kovacic, dan juga Jack Grealish. Diketahui kelima pemain itu merupakan pemain skuad utama dari The Citizen. Manchester City selanjutnya akan menjalani jadwal padat pada akhir September ini. City akan menghadapi Nottingham pada tanggal 23 September mendatang, lalu bertamu ke Newcastle United dalam lanjutan Carabao Cup pada tanggal 28 September, kemudian menghadapi Wolverhampton di tanggal 30 September. Virgil van Dijk sebut Liverpool siap hadapi Liga Eropa. Virgil van Dijk merasa optimis tentang awal musim Liverpool setelah melihat penampilan awal yang sangat mengesankan. Meskipun dia merasa positif, dia sadar bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama jelang laga pembuka di ajang Liga Eropa.
Liverpool sadar Mohamed Salah mungkin pindah tahun depan. Dengan kontrak sang pemain yang akan berakhir di tahun 2025, musim panas mendatang mungkin merupakan kesempatan terakhir bagi The Reds untuk bisa menjual Salah dengan biaya transfer. Jurnalis Ben Jacob mengklaim The Reds sadar bahwa akan kemungkinan kepergian dari Mohamed Salah, dan dengan kesepakatan yang melibatkan dana yang besar akan lebih sulit ditolak pada musim panas tahun mendatang. Alessandro Balde resmi perpanjang kontrak dengan Barcelona. Pemain muda Barcelona yakni Alessandro Balde akhirnya memperpanjang kontraknya untuk bermain di Barcelona. Kini Balde resmi menekan kontrak baru dengan Barcelona. Durasi kontrak sang pemain sendiri tergolong cukup panjang, yakni sampai 5 tahun ke depan atau sampai tahun 2028. Selain itu, Barcelona juga sudah membentengi sang bek dengan klausul rilis yang sangat tinggi untuk mencegah City ataupun Chelsea untuk bisa membajak sang pemain. Kabarnya harga klausul rilis itu sendiri mencapai 1 miliar euro. Manchester United tetap ngebet untuk datangkan Frenkie de Jong. Dilansir dari VIS, harapan Manchester United untuk bisa mendapatkan jasa Frenkie de Jong masih belum padam. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan berniat untuk bisa mendatangkan gelandang Barcelona itu di musim panas tahun depan. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag masih menginginkan kehadiran dari de Jong di timnya, yang menilai timnya saat ini kekurangan gelandang yang bisa mendikte jalannya pertandingan. Sementara de Jong sendiri sudah paham betul gaya main dari Erik ten Hag. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester United cukup optimis untuk bisa mendatangkan Frenkie de Jong di musim panas tahun depan. Federico Valverde tidak tutup kemungkinan pindah ke Liverpool. Federico Valverde tidak tutup kemungkinan hijrah ke Liverpool. Ada kabar baik datang bagi Liverpool. Pemain incaran mereka yakni Federico Valverde tidak menutup kemungkinan untuk pergi dari Real Madrid. Ia dikabarkan bakal pindah dari Los Blancos jika ia minim diberi kesempatan bermain oleh Real Madrid, dan jika ingin pindah nanti Liverpool bisa jadi salah satu destinasi yang bagus untuk perkembangan karirnya nanti. Dan kontrak Valverde di Real Madrid sendiri masih terikat kontrak hingga tahun 2027. Liverpool dikabarkan perlu mengeluarkan uang sebesar 80 juta euro jika Liverpool ingin memboyong sang pemain di tahun 2024.